Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan coba melakukan sebuah analisa terhadap apa yang kemudian sama-sama kita ketahui, yakni perihal dilantiknya Nadiem Makarim sebagai menteri baru lagi dengan nama yang lumayan panjang, yaitu Mendikbudristek, ya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebenarnya ada sebuah pertanyaan penting, apakah mampu seorang Nadiem Makarim menjalankan tugas pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang itu ada 4 bidang sekaligus di bawah komandonya nanti. Tetapi sebelum kita menganalisis, kita perlu lihat bagaimana ungkapan Nadiem itu sendiri. Dia cukup percaya diri dan mengatakan di kompas.com bahwa riset dan teknologi adalah hal yang dekat di hati saya, sehingga harapan saya besar untuk benar-benar meningkatkan kualitas dan inovasi di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kami juga berharap untuk dapat menjadi mitra dan bekerja sama secara dekat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, papar Nadiem seperti dilansir dari laman Kemendikbud Kamis 29 April 2021. Kalau kita lihat riwayat pendidikan Nadiem, maka kita bisa lihat bahwa dia memang sosok yang cukup mengerti soal-soal riset dan teknologi itu sendiri. Ya, karena dia memang belajar SMA di Singapura, kemudian dia di Amerika, sempat juga menjalani pertukaran program pelajar selama 1 tahun di Inggris atau di London tepatnya. Tetapi benarkah bangsa Indonesia akan bisa bersaing hanya dengan riset dan teknologi? Ini juga menarik. Terlebih kalau arah dari riset dan teknologi yang menjadi katakanlah legasi dari B.J. Habibie itu ditinggalkan. Karena bagaimanapun Menristek B.J. Habibie termasuk punggawa dan sosok yang sampai hari ini sama-sama kita ketahui belum ada yang bisa selevel, apalagi menggantikan atau lebih unggul dari pikiran-pikiran dari B.J. Habibie itu sendiri dalam konteks riset dan teknologi. Tetapi penting bagi kita melihat bahwa apakah dengan menggabungkan pendidikan dan kebudayaan dengan ristek ini akan mempermudah kerja Nadiem, karena kita sama-sama ketahui sekedar Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan itu kerap kali mengalami kesulitan yang sangat berarti di dalam menjalankan tugas yang relevan dengan kebutuhan rakyat, bukan hitung-hitungan oligarki atau penguasa ataupun kepentingan yang ada di sana, tetapi bagaimana rakyat bisa terselamatkan dengan bidang-bidang itu semua. Ya. Kalau kita lihat di bidang pendidikan beberapa waktu yang belakangan ini terjadi, Nadiem tampaknya banyak menuai kritik sekaligus protes atas beberapa kebijakan yang terjadi yang membuat dia harus minta maaf, harus merevisi dan sebagainya. Ini berarti ada sesuatu yang absen pada diri Nadiem yang kaitannya dengan jati diri bangsa atau nilai-nilai kebangsaan. Dan semestinya
dalam konteks ini Presiden Jokowi melihat bahwa Nadiem memang penting untuk kemudian dikuatkan, diarahkan agar kebijakan-kebijakannya di dalam soal pendidikan dan kebudayaan itu betul-betul senafas dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, dengan jati diri bangsa. Tetapi itu kita tidak melihat, dan kini ia diberi beban yang lebih berat dengan tambahan riset dan teknologi. Tentu ini sesuatu yang sepintas menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Tetapi kita punya optimisme, semoga saja Nadiem Makarim dengan adanya riset dan teknologi ini bisa memang lebih berkontribusi, walaupun harapan itu masih sebatas optimisme, karena kita melihat bahwa persoalan riset dan teknologi ini bukan persoalan yang sederhana, sama runyamnya dengan pendidikan dan kebudayaan itu sendiri. Kita lihat misalnya apa yang diungkapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, yaitu Laksana Trihandoko, bahwa produktivitas riset Indonesia masih rendah. Dan dia menyatakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan riset dan teknologi, riset dan inovasi Indonesia adalah hadirnya sumber daya manusia. Dia sebutkan dalam sebuah laman online bahwa produktivitas riset kita masih rendah. Modal utama riset dan inovasi adalah SDM, bukan anggaran dan infrastruktur, meskipun keduanya tidak kalah penting. Jadi selain SDM memang masalah juga pada apa yang disebut oleh Kepala LIPI itu adalah anggaran ya, dan infrastruktur itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat dalam bisnis.com bahwa Menteri Riset dan Teknologi atau Badan Riset Nasional Menristek atau BRIN, Bambang Brojonegoro, itu belak-belakan mengatakan bahwa strategi pendanaan riset dalam negeri bergerak ke arah yang salah. Artinya Nadiem menghadapi satu tantangan atau realitas yang betul-betul tidak mudah. Bambang Brojonegoro mengatakan di banyak negara lain mereka lebih mengarah pada sektor swasta yang lebih dominan di dalam investasi riset dan pengembangan. Korea Selatan itu 77%, Jepang 78%, Amerika di atas 70%, Tiongkok di atas 70%, Singapura dan Malaysia di atas 50 hingga 60%. Kata Bambang dalam keterangan virtual pada Kamis 12 November 2020 atau tahun lalu. Dengan demikian, apa sesungguhnya yang menarik untuk menjadi perhatian kita dengan adanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini? Pertama, kita mendukung Nadiem dalam pengertian explore lah, ya, berikanlah ilmu Anda dalam konteks riset dan teknologi yang katanya dekat dengan dirinya untuk betul-betul membawa bangsa ini menjadi lebih baik atau sejajar dengan bangsa yang lain. Kalau kita hubungkan hari ini dengan 2 Mei yaitu jatuhnya Hardiknas, maka sudah barang tentu Nadiem harus membawa idealisme itu. Tetapi kalau kita berbicara riset dan teknologi di era kinian, itu pasti tidak bisa lepas dari orientasi profit. Nah, mungkinkah Indonesia di bawah kendali Nadiem Makarim bidang riset dan teknologi bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah mapan? Pertanyaan ini tentu tidak perlu dijawab hanya dengan satu karya nyata, yaitu ketekunan, kesungguhan, dan tentu saja karya di bidang riset dan teknologi itu sendiri. Yang kedua, bisakah riset dan teknologi di Indonesia menjadi lebih baik jika arah pendidikan dan kebudayaan itu belum benar-benar senafas dengan jati diri bangsa? Kekeliruan yang terjadi itu harus menjadi pelajaran bagi Nadiem bahwa pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi sesungguhnya menghendaki Indonesia maju dengan tidak menanggalkan jati dirinya, ya, karena ada pendidikan, ada kebudayaan dan seterusnya. Dan karena itu bagus ungkapan Nadiem bahwa
Mari kita semua bergotong royong dalam menjalankan amanah besar ini dengan ketulusan hati, dan kami juga memohon kesabaran seluruh pemangku kepentingan untuk menunggu arahan yang tercantum di peraturan presiden yang mengatur skema organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya pikir itu satu ungkapan yang menarik, walaupun kesabaran kalau kita merujuk pada lagu Iwan Fals, ya untuk apa atau mengapa selalu rakyat harus sabar gitu. Kalau kita melihat, mestinya tidak perlu ada kata menunggu arahan ya, yang tercantum di peraturan presiden, karena semestinya sebelum sesuatu itu dibentuk, apalagi sudah dilantik, semua betul-betul telah disiapkan. Tetapi kita tunggu saja, ini adalah bulan Ramadan, tidak baik kalau kemudian kita berprasangka buruk, kemudian melakukan atau memberikan analisa yang justru menjatuhkan optimisme. Tetapi inilah sebuah harapan yang pada saat yang sama kita ingatkan bahwa persoalan ini tidaklah ringan. Pendidikan dan kebudayaan itu menjadi satu masalah yang sampai hari ini belum tuntas, kemudian digabung kembali menjadi riset dan teknologi, ditambahkan maksudnya, ini juga akan menjadi sebuah beban yang lebih besar. Semoga kita di dalam bulan puasa, di mana Al-Quran turun perintah untuk Iqra, yang maknanya diantaranya adalah riset, betul-betul membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Selamat bekerja Bapak Nadiem Makarim, tunjukkan idealisme Anda sebagai putra bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, yang dia tidak sekedar berpikir tentang bagaimana keilmuannya dapat dituangkan, tetapi bagaimana penuangan ilmu itu dengan kebijakan-kebijakan yang ada membawa bangsa ini menjadi lebih bermartabat di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.